Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, Pak. wabarakatuh. Ya, bangga. Sini. Masya Allah. Dari mana aja? Izin Pak, hari ini kami dengan Pak Sekdis ingin melaporkan kondisi Dekranasda Kabupaten Cirebon, Pak. Oh iya, ini juga saya tadi baca-baca di koran ini tentang Dekranasda bahwa Dewan Kerajinan itu mensupport atau kita masyarakat kita supaya yang kerajinan ini bisa berkembang. Kalau di Kabupaten Cirebon bagaimana perkembangan? Betul Pak. Saya hari ini kebetulan sudah janji dengan Mbak Nopi dari RCTP Pak, ingin memajukan Dekranasda Kabupaten Cirebon. Di dalamnya kan terdiri dari para pengrajin se-Kabupaten Cirebon Pak, kurang lebih sekitar 15.000 sekian yang ada di Kabupaten Cirebon. Betul Pak, banyak jumlahnya Pak. Cuma yang tergabung di Dekranasda yang bersifat ekonomi kreatif ada kurang lebih 5.000-an Pak. Ini yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat Pak. 5.000-an itu tersebar se-Kabupaten Cirebon, Pak. Yang paling ini di titik-titiknya di kecamatan-kecamatan hampir merata. Unggulan ekonomi kreatif kita Pak, terutama di rotan, kemudian di kulit, batik, dan juga kerang diantaranya Pak. Itu yang paling dominan Pak. Ini yang harus kita munculkan untuk sosialisasikan kepada masyarakat dan dunia luar Pak. Nah ini dengan situasi COVID ya sudah 2 tahunan lebih. Betul Pak. Ini bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon tentang ekonomi yang kerajinan itu ada berdampak nggak itu? Betul Pak, sangat berdampak sekali. Kita masa pandemi ini kan berdampak kepada semua lapisan masyarakat, termasuk para IKM atau industri kerajinan menengah ini yang paling merasakan dampaknya. Oleh sebab itu Pak, kami ingin melaporkan ke Bapak, ingin mendapat support dari Bapak lah, ingin mendapat sentuhan. Kira-kira usulan ini bisa mengaktifkan dan memulihkan para ekonomi mereka, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi lemah ke bawah Pak, ekonomi menengah ke bawah. Ya, ini Pak Kadis, di era globalisasi ini kerajinan itu akan bisa tumbuh, salah satunya ditopang dengan teknologi. Betul Pak. Jadi orang akan bisa mengetahui di luar Cirebon ini tentang kerajinan yang ada di Cirebon. Betul. Nah, terus orang luar pun yang begitu tertarik bisa pesen dan bisa bayarnya juga pakai teknologi. Maka Pak Kadis harus bisa bekerja sama nanti dengan BI itu ya. Jadi supaya masyarakat ini bisa kerajinannya bisa tumbuh. Setuju Pak. Saya sebetulnya punya ide Pak, waktu saya di tim 2 saya punya proyek perubahan untuk menyentuh pasar dengan pembayaran retribusi dari tunai ke non tunai Pak. Ini untuk menghindari kerumunan pada masa pandemi dan juga untuk menghindari kebocoran. Kita sudah uji cobakan Pak di 9 pasar, alhamdulillah tahun ini berhasil Pak dan target bisa tercapai. Artinya ini dengan sentuhan aplikasi atau digitalisasi, karena kita sudah tidak bisa menghindar lagi Pak dari digitalisasi. Artinya pasar tradisional yang kita punyai 9 pasar ini kalah bersaing dengan mall dan supermarket apabila tidak menggunakan digitalisasi. Apalagi sekarang zamannya transaksi online Pak. Betul Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Sekdis. Oke. Ganggu nggak nih Pak? Ditunggu dulu. Oke. Pak, punten ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Bupati gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol ini dengan Pak Kadis Indah tentang ekonomi di Kabupaten Cirebon. Untung ada Pak, ada Dok Nopi, sekaligus kita ngobrol supaya juga masyarakat lebih mengetahui lagi. Iya, betul Pak. Sebelum yang Bapak pernah ceritakan ke Novi ya Pak ya? Betul Mbak Novi. Jadi kita punya Dekranasda. Nah ini kelihatannya sekarang di zaman transaksi online ini salah satunya perlu penggunaan teknologi digitalisasi. Dan kami sebetulnya sudah mencoba pada saat saya di Klatim punya proyek perubahan untuk bekerja sama dengan
BI dan Bank Jabar, yaitu digitalisasi aplikasi Kruis itu, Kiris ya. Alhamdulillah kita sudah diuji cobakan di 9 pasar dan berhasil. Luar biasa. Saya rasa tadi sampaikan ke Bapak, tidak ada salahnya IKM kita juga yang tergabung dalam Dekranasda sekarang sudah tidak bisa menghindar lagi Pak dari transaksi online. Karena kalau kita berharap ada pengunjung yang datang sekonyong-konyong membeli, sekarang sudah bukan zamannya lagi Pak. Jadi sekarang transaksi online ini lagi booming Pak, sudah kita tiru misalnya. Termasuk ini sebagai salah satu upaya saya menyampaikan ke Bapak. Ya. Oke, jadi ini banyak manfaat yang didapat Betul, oleh sudah para kita rasakan, konsumen betul. gitu ya Pak Bupati ya, dengan adanya aplikasi untuk pembelian secara online gitu ya Pak Kadis dan Pak Sekdis ya. Ya. Jadi kita ingin lebih memperkenalkan kepada masyarakat juga tentang potensi ataupun geliat Dekranasda di Kabupaten Cirebon. Iya, setuju. Oke, banyak upaya yang dilakukan ya Bapak dari dinas dan pemerintah daerah juga ya Pak ya, dengan kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa lebih memperkenalkan apa yang kita miliki khusus di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, memang sejauh ini ya dari Pak Bupati sendiri melihatnya gimana sih Pak untuk Dekranasda kita di wilayah Kabupaten Cirebon ya, dengan adanya wadah ini ya Pak ya dikhususkan untuk bisa merangkul para pengrajin yang dari Kabupaten Cirebon Pak Bupati. Ya, kalau kita lihat di Kabupaten Cirebon ini sangat banyak lebih ya. Jadi kerajinan-kerajinan bahkan dari zaman dulu kala dari saya kecil pun di Kabupaten Cirebon banyak. Nah, apalagi dengan situasi sekarang anak-anak muda banyak yang kreatif juga. Ini kerajinan-kerajinan di Kabupaten Cirebon ini lebih meningkat. Tapi dengan adanya zaman sudah lain, maka kami berharap dari dinas Indag ini bisa memberikan penyuluhan pelatihan terhadap anak-anak kita, anak-anak muda kita untuk bisa mengikuti teknologi. Jadi pemasaran kerajinan ini bisa masyarakat luas yang di luar Kabupaten Cirebon ini tahu. Harganya juga tahu dan bisa nanti kita jual beli dengan teknologi. Nah, supaya masyarakat lain di luar Cirebon ini mengetahui dan ekonomi akan bisa berkembang. Oke, tapi permasalahannya apakah para pengrajin kita sudah bisa Bapak untuk mengaplikasikan era digitalisasi ini? Pak Sekdis gimana Pak Sekdis? Apakah sudah paham semua nih Pak? Menurut hemat kami, Mbak, namanya aplikasi itu sudah bukan aneh lagi ya buat masyarakat kita. Apalagi di di tataran milenial, mereka sudah biasa menggunakan yang namanya aplikasi online. Mereka sudah biasa membelanjakan online ya, membeli online dan sebagainya. Jadi menurut kami, hemat kami nggak begitu bermasalah gitu ya. Yang jadi permasalahan ini berarti bahwa market kita ini masih terkendala di jejaring, Mbak. Ya, itu makanya kiat-kiat kami Dekranas itu pertama adalah membangun jejaring dulu, apalagi setelah kemarin terkendala oleh COVID ya. Jejaring kita berantakan. Mudah-mudahan yang sekarang kita jejaring kita sudah mulai terbentuk kembali. Kita sudah mulai membangun jejaring dari mulai satu daerah maupun ke daerah lain. Kami beberapa kali sudah membuat kegiatan yaitu misi dagang. Kami membawa beberapa pelaku usaha kerajinan-kerajinan yang produk dari Dekranasda itu kita bawa ke beberapa daerah di luar Jawa gitu, dari mulai Bali, Batam, ke Padang dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya-upaya kita untuk tidak hanya mengenalkan, tapi kita memang untuk membuka jejaring mereka. Jadi, lebih luas lagi gitu Pak Sekdis ya, luas. Ini kita tentang masalah Dekranasda, supaya kita teknologinya juga kita bisa maju, kita nelpon BI dulu. Supaya Kabupaten Cirebon dari Indag ini bisa kerjasama dengan BI, supaya BI bisa mensupport kita, support masyarakat, supaya kerajinan-kerajinan Cirebon bisa yang tadi dikebutkan oleh Pak Kadis ini tentang masalah pemasaran, transaksi onalnya bisa melalui IT, supaya masyarakat Kabupaten Cirebon lebih meningkat lagi ya Pak ya. Nanti kita Pak Bupati telepon di Zoom. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tadi. Ya, ini sok ditunggu di Pendopo. Oh iya, kebetulan saya ada di sekitar Pendopo. Kita ngobrol-ngobrol, ini ada dari Dinas Indag Kabupaten Cirebon. Ya,
ya untuk ini tentang masalah Deskranasda, Dewan Kerajinan. Kominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Waalaikumsalam. Halo Pak Tri. Gimana, sehat-sehat? Oke, kita gabung di sini ya Pak, ngobrol-ngobrol Bapak terkait dengan geliat Dekranasda dari Kabupaten Cirebon. Tadi sudah dari Pak Kadis, Pak Sekdis, juga Pak Bupati, ini kita ngobrol-ngobrol banyak Pak Tri terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan agar para pelaku usaha ataupun UMKM di Kabupaten Cirebon semakin meningkat lagi. Apalagi dalam hal pendapatan ya Pak, ini pasca dari pandemi juga kan sangat dirasakan ya Pak ya. Nah, dengan adanya BI juga pasti ada pengaruh yang luar biasa nih Pak untuk bisa membantu para pelaku usaha. Seperti apa nih Pak Tri? Ya, kalau dari BI kita memang ada suatu program yang namanya digitalisasi UMKM. Jadi kita mendorong UMKM agar bisa go digital karena memang harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi dengan go digital ini harapannya bisa memperluas akses dan juga meningkatkan daya saing UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini Pak Fatih, kami dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang masalah perkembangan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Ternyata kita ngobrol dengan Pak Kadis Indah gini dan sekdisnya bahwa di Kabupaten Cirebon potensinya sangat besar. Dan di Kabupaten Cirebon juga kerajinan juga banyak. Nah, tapi di era sekarang, di era digitalisasi ini perlu adanya masyarakat kami ini perlu mengerti, paham dan pemasaran pakai teknologi. Maka kami dari pemerintah daerah ini ingin bekerja sama dengan BI. Katanya dari BI juga ada program Pak, tadi itu program KRIS. Nah, barangkali sudah ada. Apakah bisa nanti kita bekerja sama dengan Kabupaten Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon tentang untuk pemasaran dan penggunaan dari teknologi itu? Itu sangat bisa sekali Pak. Nanti melalui program ini kan diharapkan masyarakat ataupun industri UMKM itu bisa dengan mudah dapat melaksanakan sistem pembayaran baik dari penjualan maupun pembelian, karena dengan begitu ketika UMKM ingin memasarkan produknya, kemudian ada tuntutan dari pembeli ingin mudah dalam pembayaran, tentunya dengan KRIS ini bisa diakomodasi karena sesuai dengan slogannya adalah semua cepat, mudah, murah, aman dan handal. Nah, ini diharapkan dengan melalui KRIS ini juga masyarakat mudah untuk melakukan pembelian berbagai produk-produk UMKM. Dan kita akan coba memfasilitasi nanti dengan bekerja sama dengan perbankan selaku penerbit KRIS, sehingga nanti kita bisa kumpulkan UMKM, kita sosialisasi edukasi bagaimana KRIS bisa diimplementasikan di UMKM tersebut. Seperti itu Pak. Nah, ini kan orang ingin ahli teknologi bagi anak-anak milenial yang sedang terbiasa tidak jadi masalah. Tapi masyarakat yang lain, apakah nanti ada pelatihan-pelatihan, terus alatnya dari BI, ada nggak pelatihan-pelatihan kepada masyarakat itu? Pelatihan kepada masyarakat, saya rasa untuk masyarakat sekarang, kalau saya yakin masyarakat sudah punya HP Android Pak. HP Android pasti saya rasa semua pasti bisa untuk masyarakat. Yang penting kita memberikan pelatihan kepada UMKM bagaimana KRIS ini bisa dioptimalkan. Pelatihan mereka coba mendapatkan KRIS ini dari industri jasa keuangan, terutama perbankan. Kemudian dari situ bisa dimanfaatkan, apakah mereka bisa men-share KRIS kepada misalnya kepada calon pembelinya melalui e-commerce atau melalui medsos di Instagram, itu bisa. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk ketika mereka ingin melaksanakan pembayaran. Oke, jadi harus melek teknologi juga nih Pak Kadis ya, Pak Sekdis. Jangan sampai tertinggal nih Pak. Betul. Menurut hemat kami Pak, Pak Tri, BI,
Kenapa saya berpikirannya harus menggunakan aplikasi KRIS? Karena memang KRIS ini sudah teruji, Pak. Ya. Saya tahun kemarin pada saat diklat PIM 2 mencoba bekerjasama dengan BI disupport oleh Bank Jabar menggunakan aplikasi KRIS ini untuk pembayaran non tunai di pasar 9 pasar PMI. Ya. Alhamdulillah, Pak, target bisa tercapai. Ya tadi manfaatnya cepat, murah, aman. Cemumuah, Cemumuah, istilah baru. Ini singkatan, bukan semua yang jualan jamaah, bukan ya. Berarti tapi itu sebagai tagline dari BI, cepat, murah, aman, dan handal. Artinya terjamin. Saya pada saat tahun kemarin uji coba di pasar itu pada saat pandemi. Ya tadi menghindari kerumunan, menghindari kebocoran, murah, handal, dan bisa dilaksanakan oleh pedagang maupun kepada pembeli karena menggunakan HP Android. Saya rasa HP Android sekarang bukan barang mahal lagi ya. Hampir ya, semua punya gitu ya, Pak ya. Makanya ini sebagai bentuk upaya kita akan coba terapkan di Dekranasda, terutama kepada pengrajin di bawah binaan Dekranasda. Ada kurang lebih 5.000, Pak. 5.000 para pengrajin. 5.000 para pengrajin ekonomi kreatif. Artinya ini sebagai bahan untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan dunia luar, Pak. Terima kasih, Pak, kehadirannya. Oke, jadi banyak juga ya para pengrajin kita, Pak Bupati. Banyak. Ya? 5.000 Banyak. itu yang terdata saja atau bagaimana, Pak Sekdis? Ya betul. Jadi kita tuh banyak kerajinan-kerajinan di Kabupaten Cirebon ya. Itu puluhan ribu, Bu. Puluhan ribu. Tapi ada beberapa memang yang sifatnya handicraft maupun industri kreatif ya. Itu hampir industri kreatif itu sudah membuat jaringan-jaringan yang sudah memang sampai ke luar negeri, seperti halnya keran maupun rotan gitu. Di dunia usaha juga itu aplikasi itu sudah mulai banyak, Pak. Di showroom rotan, di showroom kerang juga sudah menggunakan aplikasi KRIS gitu. Jadi menurut kami juga yang namanya aplikasi itu sudah bukan barang aneh lagi, karena hampir semua orang menggunakan HP Android. Di pasar sendiri, pasar Pemda itu hampir sudah 90% pakai Android. Jadi mereka tidak begitu kendala yang berarti sebenarnya. Hanya bagaimana semangat kita untuk memang membangun yang namanya Cirebon untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau nggak salah di Bank Indonesia juga ada program ya, Pak, untuk bisa merangkul para pelaku UMKM ya, Iya, Pak Tri? ada. Kita ada semacam program namanya bimbingan teknis UMKM, di mana kita juga bagaimana meningkatkan soft skill dan hard skill daripada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saingnya. Gitu. Sejauh mana, Pak, saat ini perkembangannya, Pak? Perkembangannya saat ini sangat positif. Dan kita terus selalu merangkul dari pihak Pemda, dan Pemda diajak Kiai Madakuni khususnya di Kabupaten Cirebon untuk bisa sama-sama membangkitkan UMKM. Seperti kemarin kita juga sudah ada semacam program juga, kita mengumpulkan UMKM di daerah Kabupaten Cirebon, di dekat daerah Sumber, dan kita juga mengenalkan bagaimana pengembangan seperti apa, kemudian juga mengedukasikan terkait penerapan KRIS nantinya di usaha mereka. Oke, memang perlu adanya kolaborasi, Pak Bupati ya, biar goalnya ini tercapai, Pak Bupati. Oke, Pak, tadi kita ngomongin Dekranasda, boleh kita datang ke sana, Pak? Boleh. Kita ke showroomnya, Pak ya? Siap, di siap. showroom Dekranasda Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, pemirsa juga ingin tahu, kita akan ajak langsung ke showroom Dekranasda Kabupaten Cirebon. Oke, Bapak siap-siap ya, Bapak ya? Siap. Kita akan menuju ke showroom Dekranasda Siap. Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Nah, Pak Tri, kita ini sudah nyampe di Showroom pasar Dekranasda, Pak. di showroom Dekranasda. Ini pasar batik. Pasar batik. Batik. Nah, ini kita punya Showroom ya, Dekranasda showroom Kabupaten Dekranasda. Cirebon di sini ya, Pak ya? Tapi masih perlu pembenahan dan peningkatan. Ya, perlu sentuhan lagi, Pak. Oke. Ya, assalamualaikum. Ini kenalkan Mbak Tini dari Assalamualaikum. Oke, Pak Gunawan yang mana ya? Oh, Pak Gunawan. Halo, Kalau Bapak. ini masih nggak kenal ya. Oke. Pak Gunawan ini selaku pengelola ya, Pak ya, dari Dekranasda Kabupaten Cirebon. Oke, Pak, kita sedang
ingin mengupayakan agar geliat Dekranasda Kabupaten Jember semakin dikenal lagi nih Pak, biar masyarakat juga lebih paham ya Pak ya, Betul. dengan potensi eksis lagi ya, potensi yang kita miliki. Oke Pak, sini juga ada perwakilan dari BI Patri. yang akan kerjasama ya Pak ya, untuk membantu ya dalam hal pemasarannya untuk non tunai dan juga biar memudahkan Pak secara online. Kita lihat dulu ya Pak ya, Pak Bupati ya. Lihat nih produk-produk ini. Hasil karya Wong Cirebon ya Pak. Wong Cirebon. Kan kerang gitu ya. Iya. Pak, ini Pak, punten. Ya. Jadi barang-barang seperti ini itu memang bagi para traveler lebih disukai Pak. Dia kan pasarnya yang murah-murah simpel-simpel tapi khasnya khas Cirebon. Ini banyak sekali ini ya? Iya, termasuk yang datang-datang seperti ini Bandungan koleksi ya. sangat disukai Pak. Iya, disukai. Malah kalau beli itu nggak sedikit. Jadi sekali beli itu 10 gitu. Gantung souvenir gitu ya Pak Souvenir ya. gitu. Nah, ini kan Cirebon itu kan lebih kuatnya pariwisata something to buy Pak. Datang ke sini beli batik, termasuk Dekranasda juga ini menyiapkan barang-barang yang kira-kira bisa dibeli oleh para traveler Pak. Nah ini salah satunya yang barang-barang seperti ini kelihatannya remeh-remeh tapi buatan khas warga Cirebon Pak. Pengrajin. Tapi karakternya karakter Cirebon banget gitu Pak. Ini salah satunya seperti ini. Terus ada banyak yang dibeli itu topi di sebelah sana Pak yang khas Cirebon. Yang saya berbagai pakai nih. wilayah ya Nah, Pak, yang di Pak. Kabupaten Cirebon ini semuanya tersebar sini ya Pak. Betul. Nah tempat ini juga sebetulnya kami tuh untuk menghimpun kerajinan teman-teman yang ada di luar Pak. Jadi yang tukang kayu, kerajinan kayak rotan Dan lain sebagainya. Mainan sebelum merdeka. Nah, ini mainan zaman baheula Pak. Zaman baheula. Ini nih termasuk ke BT yang sebelah sana Pak. Sering order kayak gini. Ini saya masih ketemu nih Pak, masih ngeliat nih di Iya. pasar Nah, malam ini, nih Pak. ini kalau di apa? Oh iya, dulu kecil kita. Iya kayak gini-gini Pak, kita kelihatannya sepele, justru apa jadi pembeli tuh Tertarik gitu ya Pak ya. tertarik gitu ya kayak gini. Saya dulu ngalami Pak waktu SD. Mungkin Mas Gunawan belum lahir ya. Mainan ini juga ya Bapak tapi ya. nggak belinya 5 bayar 1 nggak? Pemasarannya online juga nggak? Oh enggak. Oh, nggak ada. Kalau di sini memang totally offline Pak. Offline semua ya? Iya, kami juga beberapa kali dengan teman-teman tuh khusus untuk kerajinan nih Pak, memang lebih cenderung dagangan offline. Offline. Orang itu harus merasakan gitu. Sama kayak saya juga punya kulit ini lebih banyak di offline Pak. Offline. Iya kan orang harus lihat, harus pegang. Harus gitu. pegang. Ini Dipegang di jahitan raba tangan, Pak. Dipegang di raba di Iya. kawan. Ini jahitan tangan nih Pak, bukan jahitan mesin Pak. Handmade. Tapi banyak juga ya Pak ya, ada pameran-pameran juga ikut Sering ya Pak kalau ya. pameran, ini termasuk dari BI juga, Oh, iya. kita sering diundang ikut pameran di Bandung gimana gitu. Jadi memang pengunjung itu kebanyakan yang sukanya yang khas-khas Cirebon ini Pak. Iya, iya. Dan ini kami lagi berjuang khususnya kerajinan dengan pihak Intan dengan Pak Dadang ini mengembangkan produk-produk yang khas Kabupaten Cirebon. Karena memang yang diperlukan barang-barang yang khas betul Kabupaten Cirebon. Biar teringat terus ya Pak ya. Nah, kira-kira begitu lah. Dalam rangka Cirebon Katon. Nah, Iya, oke. Itu Pak. datang segala-galanya Pak. Iya. Ada kendala nggak Pak, ada dampak Pak dari pandemi Oh kemarin? banget Bu. Jadi nyaris waktu pandemi di sini betul-betul off Pak. Karena bagaimanapun kan pembeli itu indikatornya pengunjung datang ya. Kalau pengunjungnya aja nggak ada ya kita nyaris nggak ada pembeli. Dari 100 pengunjung mungkin yang beli 5 gitu kan. Nah, yang datangnya 10 ya pengunjung. Wassalam gitu. Oke. Kajabut semua Pak. Saat ini kan sudah era digitalisasi ya, Pak Bupati ya. Itu akan terbantu sekali kan Pak dengan adanya pemasaran lewat online. Betul. Kalau batik ya, Bu. Kalau batik memang di antara industri kerajinan yang masih eksis waktu pandemi itu batik. Karena Batik. mereka pakai market digital. Oke, Iya. beli secara online gitu ya Pak ya. Iya. Nah sekarang juga dengan kehadiran Pak Tri dari BI, ada Pak Bupati sebagai pembina, saya ingin lebih memajukan lagi, makanya saya bawa secara fisik melihat showroom lah di sini ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Tri dari BI, ini showroomnya bisa disulap lah, ya Mas Gunya. Satu lagi Pak, betul Pak. Ini mumpung ketemu nih Pak Haji, Pak
Deklarasi itu sebetulnya representasi negara, kepedulian terhadap masyarakat khususnya di kerajinan, Pak. Men-showkan tempat sebaik mungkin itu akhirnya orang melihat bahwa oh iya, kepedulian pemerintah dalam hal ini, dia punya pemerintah, Pak, bukan punya swasta, bukan punya siapa itu. Etalasenya kerajinan kabupaten ya di sini tuh, Pak. Jadi kami berharap sekali, artinya tempat ini nih menjadi tempat yang sangat representatif gitu. Kalau di Jakarta ada Smesco atau Sarinah gitu. Di Bandung sekarang yang deklarasinya ini pasti yang di Jalan Dago sudah bagus sekali, Pak. Jadi kemarin 2 tahun itu bener-bener off, memang nggak ada kunjungan, itu diberesin, Pak. Interiornya diperbaharui, layoutnya diperbaharui, semua sekarang sudah bagus dan saya sudah merasakan manfaat dari sana, termasuk manajemennya diganti, Pak. Jadi yang titip barang di sini tuh, Pak, setiap tanggal 1 dikasih laporan penjualan. Betul. Nanti tanggal 5 dikasih transferan ke kita. Dan itu secara otomatis. Makanya ini mungkin sebagai salah satu contoh yang bagus itu. Sama-sama di Deklarnas sebelum kita Kabupaten Cirebon di sana Provinsi Jawa Barat, kita bisa mengkiblat ke sana, Pak. Oke. Kelihatan sekali perbedaannya sekarang setelah diperbaharui, Pak. Yang di Dago itu, Pak. Ya. Kita Ya, keliling dulu ya, Pak, Cirebon ya. kudu diperbaharui lah. Harus Iya. Oke, yuk Pak, kita keliling-keliling Pak untuk bisa masyarakat juga tahu di sini ada beberapa juga produk-produk hasil kerajinan dari para pengrajin Ya, di betul, Cirebon. betul. Ada baju juga di Baju sini. termasuk yang lumayan laku nih, Pak, karena orang kan senang dengan tulisan-tulisan Cirebon. Industri kreatif. Industri kreatif, betul, Pak. Ini yang pokoknya ada tulisan Cirebon, ada khas Cirebon, itu yang lebih disukai Iya. pembeli di sini, Pak. Ada baju tematik gitu ya. Iya, jadi betul-betul harus Cirebon. Oke, Pak, ada pengunjung saya lihat di situ Pak, kayaknya tertarik melihat iya. produk-produk yang kita miliki ya Pak ya. Boleh. Oke, Pak Gun didampingi. mungkin Pak Bupati bisa berbincang Pak sama Pak pengunjung di sini Pak. Ada yang melihat-lihat sini. Ya. Ini dari mana nih Mbak? Oh, dari Tuparep. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, Pak, ada pengunjung saya lihat di situ Pak, kayaknya tertarik melihat produk-produk yang kita miliki ya Pak ya. Boleh. Oke, Pak Gun didampingi. mungkin Pak Bupati bisa berbincang Pak sama Pak pengunjung di sini Pak. Ada yang melihat-lihat sini. Ya. Ini dari mana nih Mbak? Dari Tuparep. Oh, dari Tuparep. Jalan-jalan ke sini. Kayaknya bagus nih buat hiasan di rumah. Oh, tertarik ya Pak Bupati. Carinya topeng ya Mbak? Iya, jalannya topeng. Untuk hiasan atau memang untuk beli banyak nih sebagai buah tangan juga? Untuk hiasan sih, hiasan di rumah. Oke, ngomong-ngomong ini kan sekarang sudah digitalisasi ya. Mbaknya nih sudah tahu ada aplikasi non tunai. Oh, tahu dong. Tahu. Saya selalu pakai itu soalnya. Oh, luar biasa nih. Jadi Patri ini sudah menggunakan aplikasi dari Kiris ya Mbak ya? Iya. Boleh Mbak, ini Mbak beli produk yang mana berarti bisa transaksi dengan Kiris itu ya? Iya. Yang ini bisa langsung sekali. Langsung sekaya itu. Pak Gun, ini Pak Gun, silakan Pak Gun. Tapi udah aneh Pak, di tempat ini udah bisa ya Bisa. saya. Itu di Oh, sudah ada barcode Oh, ya iya. Pak? Sudah ada barcode, Pak. Tinggal di scan, ini ya Pak ya. 100.000 Begini nih Pak Bupati. Caranya Pak Bupati di sini disediakan juga. Tinggal di scan aja ya Mbak ya. Caranya gimana? Oh. Ini cara penggunaannya nih Pak. Jadi Ya, transaksi langsung online masyarakat kita dipraktekkan. sudah tidak bisa dibendung lagi, betul. Begitu. Mudah ya Mbak ya? Mudah sekali. Iya. Saya siapkan Dengan HP Android sekarang ya. Jadi tinggal di scan saja tuh barcode-nya tuh Pak Bupati. Tanpa perlu uang pengembalian. Iya, jadi nggak usah pakai ini ya Pak ya. Nggak usah nyari uang receh ya. Iya, Ya, itu tadi semua itu ya Oke. cepat, Ini barang murah, produknya kemudian aman, sudah handal. langsung. sudah, kalau ini sudah masuk selesai semudah itu. Cepet banget gitu ya. Iya. Jamu muah. Semua Mbak? itu cepat, murah, aman, handal Pak. Kembalian nggak usah apa. Iya, nggak usah nyari uang receh ya.
cepat, Iya. Pak. semumuah, Lebih mudah juga ya Mbak ya. Iya. aman. Cashless sekarang. Cashless zamannya nih. Jadi anak milenial ya Pak ya. Betul. Ini program pemerintah Pak ya, dalam rangka gerakan non tunai tadi. Ini salah satu indikator bahwa kaum milenial Pak, dompetnya begini aja Pak. Oh, yang penting Nggak ada itu baterai Pak. Pak. Nah, Tahunya isinya kartu ya kartu Pak. aja. Jadi kami pun mengembangkan kerajinan juga udah sesuai dengan zamannya. Sesuai zaman. Wah. Oke. Iklan banget. Harus dong kita jangan ketinggalan ini ya teknologi ya Pak ya. Karena sudah semakin cepat nih perkembangannya ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Rajin-rajin belanja ya Mbak. Ya, biar mensupport juga ya Pak untuk para pengrajin dan Jadi juga insya Allah para Pak Tri ya, UMKM. bukan barang aneh ya. Iya, betul. Kris ini. Tadi masyarakat malah lebih tahu kan, sudah tahu transaksi online. Jadi insya Allah ini sebagai upaya pemerintah, Pak Gun ya, kita bekerja sama dengan BI ya Pak ya, untuk transaksi non tunai ini. Oke, sesuai juga dengan ini ya Pak ya, rencana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon transformasi menuju era digitalisasi Nah. Pak Bupati. Tarasi. Cirebon terasi. Cirebon Gitu, terasi. Pak. Iya. Walaupun terasi Saya- bau, tapi baunya menyenangkan ya Pak. Ya. Apa bau harum lah Pak ya, Nah. untuk juga produk-produk kerajinan di Kabupaten Cirebon lebih dikenal luas lagi. Ya. Jadi kalau Terima kita kasih. surat Pak, di handphone aja, nanti orang belinya Iya. tembaknya di HP. Pak. HP, oh, iya. Oh, nama HP. Ya, Iya, di Pak. sini. Jadi kalau Langsung. ini kan sudah fix nih, nempel di kalau kita ada pameran apa gitu. Iya. Nah, kita udah orang nggak Kalau tinggal. ada, iya. Jadi kasih ini, udah langsung bayar. Nah ini Mas Gun disebarluaskan kepada yang lainnya. Ya. Kalau Mas Gun mah sudah milenial Pak, yang lainnya ini kan perlu disebarluaskannya. Jiwanya milenial maksudnya. Iya. Jiwanya milenial. Supaya dekranasa kita semakin katon. Amin. Kalau gitu. Terima kasih. Biasanya Pak, kalau tamu dari luar kota itu sistem pembayarannya nanyain itu Pak, nanyain kuiris pasti. Krisnya itu. Kris ya, Online barcode-nya, ya, Pak. minta barcode-nya iya. Wah, tinggal kita support aja Pak Tri Iya, ya. betul. Supportnya. Jangan kalah sama pasar Ciledug ya. Pasar Ciledug transaksinya juara satu Jawa Barat tuh. Pakai kiri. Pakai kris, iya, pasar Ciledug nih. Jadi sekarang beli jeruk aja sudah pakai Kris. barcode kris, iya. Sudah barang apa? Tinggal di rumah aja Pak pakai handphone ya Pak ya, lagi Iya. di rumah sudah nanti Iya. tinggal nunggu barang ya Pak. Betul, betul. Karena tujuan kris juga salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Iya, iya, Gitu. iya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Tapi saya pengalaman sering belanja pas ini saldo Anda kurang. Dilihat dulu Pak Bupati ya, jangan sampai kosong dong Pak. Bapak guyonan, Nanti dapat belanja aja Pak. Bisa diisi Pak Dadang. guyonan Bapak. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Mas Gun. Mas. Siap, Pak Ji, Mas. makasih. Kita keliling-keliling lagi ya. Ya. Oke, di belakang ada banyak ya Pak ya? Batik. Batik. Pesan kaos skin bagus. Yang mana Pak Bupati? Pak Bupati tertarik yang mana nih? Tuku 5. Sholat beli gelem aja ya embuh. Cita-citanya Sholat pengen di beli gelang surga. ngaji ya embu, cita-citanya ngaji surga. Waras beli ya. Sirawaras. Ukurannya apa? SL. Sirawaras tak beli. Excel ya. XXL atau XL nih Pak? Ada 5 nggak? Stok. Belum ada. Harus bikin ya. Telu kin loro ana beli. Paling bikin Pak. Ya, dibuat aja dibuat. Dibuat aja nanti Ya, ya. dikirim Pak pada tahun. Oke, bagus ya Pak ya kata-kata Harga nih we Pak. kene digantungaken kene ana stok. Iya. Itu Mas Jun. Iya. Atau Ini memang bikin di sini dadakan? Pak, bikin dadakan di sini bisa. Cuman masih perlu waktu kira-kira berapa menit Mas? Laman gawe kira menit? Kalau bikin itu paling 1 jam. 1 jam. Wis Jumatan, Satu jam. Pak. Wis Jumatan lah. Wis Jumatan ya. Langsung saja kirim ke Wis Pak Jumatan. Bupati gitu Iya. ya nanti. Wis Jumatan, langsung Wis Jumatan. kontak, ya. Ini 2 Pak. Ya. Iya, siap. Tamu-tamu dari luar itu kita tidak hanya ke batik, kita bawa dulu ke showroom. Ini hasil kerajinan Dekranasda. Jadi ada tempat khusus Pak Iya. Bupati ya. Iya. Kontaknya ke belarang. Biar lebih katon lah. Kang jagae diatur tiap dina diperseni. Betul betul Pak. Wah, kayak anu tuh. Jadi supaya menarik. Debu ya, debu-debunya tidak. Ya, biar ditata lagi kita Pak Bupati Iya, ya. jadi gua Iya. kan menarik. Selain perlu perhatian, jadi tempatnya akan ditambah Iya, lagi, ya, Pak. iya. Terus promosinya juga lebih digencarkan Betul, karena lagi ini nih, Pak. belum mewadahi semua kan. Apalagi di showroomnya langsung bisa sablon dan sebagainya. Iya, iya, Artinya iya. Langsung di- sudah ready lah. Sudah maksimal kita pelayanan itu. Ya, harus gercep ya kita ya Pak. Iya, iya. Tenang, ada Patri BI. Asik. Gandeng BI saya. Siap, kita siap. Tapi udah oke Pak sekarang ya Pak ya. Iya. Oke. Mana keliling lagi? Batik Pak.
Ya, selain hari ini kita ke Dekranasa Kabupaten Cirebon showroom ya, pemirsa, kita akan berpindah, kita akan ke rumah kerang multidimensi ya Pak ya. Oh, iya. Itu ada banyak juga. Binaan kita juga Pak. Binaan dari Iya, Indah juga. luar biasa. Kita akan lihat di situ Pak. Kerajinan kerang. Betul Pak, betul. Oke, kita Ini akan kan lihat. termasuknya ekonomi kreatif lah. Oke, kita ke sana. Oke, sampai ketemu di sana pemirsa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, kita masih ada di Cirebon Terasi. Transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Sekarang kita sudah beralih ya Pak ya. Ya. Kita ada di rumah kerang multidimensi yang ada di Desa Asalpada, Kecamatan Tengah-Tani, Kabupaten Cirebon. Oke, di sini juga banyak sekali ya Pak ya, Ya, kerajinan khususnya kerang. Betul. Oke, kita akan masuk ke dalam pemirsa. Wah, assalamualaikum Mbak. Iya, Bapak di sini ya. Ibu Nurnya nggak ada ya Pak ya? Sama Bapak? Maaf ya. Oke, siap. Bapak siapa Pak? Dengan Eko. Pak Eko. Oke. Kita mau melihat nih Pak, ini berkaitan dengan kerajinan-kerajinan yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Ini salah satu yang luar biasanya Pak. Terima Sudah go kasih. internasional ya? Betul, sudah ekspor. Oke. Kemana Pak terjauh Pak ekspornya? Ke Amerika, Eropa. Ya. Ke Eropa juga Pak Sekdis. Peminatnya lebih kemana Pak? Untuk produk-produk yang diekspor ke Banyak Eropa lampu, cermin banyak. Oh, lampu ya. lampu. Bangku, kursi, cermin. Waduh, ini luar biasa ya Pak, indah ya. Pak Bupati, Pak Sekdes, Pak Kadis, Pak Tri ya Pak ya. Ini pernak-perniknya sangat luar biasa sekali pemirsa ya. Kalau misalkan pemirsa datang ke sini di rumah kerang multidimensi ini pasti akan takjub ya Pak. Ini dengan kerajinan yang dimiliki dengan ciri khasnya dari kerang. Betul. Oke, sudah berapa tahun Pak? Kami dari tahun 2000-an. 2000. Dan sekarang sangat cepat nih ya, sehingga sampai bisa ekspor ke Eropa. Ya. Eropa, Amerika. Oke. Yang biasa dilirik oleh customer yang datang ke sini itu berupa apa produknya? Kebanyakan lampu hias, cermin, beberapa item furniture juga. Merata ya Pak ya, ini karena tergantung juga dengan kesukaannya. Betul. Tergantung request. Tergantung requestnya Pak. Ini keren ya Pak ya. Betul, ini sudah mendunia. Bapak Presiden sudah pernah ke sini. Ya betul, kunjungan ke Ya, sini. jadi ini sudah mendunia multidimensi ini. Jadi kebanggaan buat Cirebon lah Pak Bupati ini. Kerang ini karena memang di kabupaten lain tidak ada ya Pak ya, tidak ada. Apalagi pangsa pasar kerajinan Cirebon itu Eropa ya, terutama ya rotan dan sebagainya termasuk kerang ini. Jadi luar biasa, ini yang perlu kita eksplor Mbak Novi ya, bahwa Kabupaten Cirebon itu punya kerajinan yang multidimensi lah. Multidimensi sesuai dengan nama ya Pak ya. Iya, Oke. tidak hanya rotan saja, tidak hanya termasuk kerang ini. Pak, ini dengan banyaknya kerajinan yang ada di sini ya Pak ya, ini juga pasti hasil karya dari para pengrajin ya Pak ya. Betul. Di sini sudah ada berapa banyak Pak? Semua kami kerjakan istilahnya in-house ya. Di Rumah-rumah. Ya, ada workshop sendiri di bagian belakang. Semua dikerjakan di sini. Oke, dengan ide-idenya Pak gimana sampai lihat di belakang Bapak itu besar sekali itu Pak, seperti bunga mawar ya Pak ya? Betul. Inovasi-inovasi ya Pak. Untuk inovasinya dengan ibu sendiri yang melakukan istilahnya ya desainnya sendiri. Ada beberapa juga yang buyer yang kasih desain, kita coba turuti gitu. Oke, Ibu Nur Handia Jaime Tagu hari ini kita nggak ketemu langsung ya Pak ya, dan karena ada keperluan. Oke, Pak, untuk pemasaran sampai keluar, berarti ini juga sudah menggunakan aplikasi ya Pak ya? Atau sebagai promonya Bapak? Iya, promonya kita selain online juga kita sering diajak dengan dari Distagit ini ya? Indah untuk pameran di dalam dan luar negeri. Oke, Pak Bupati bagian apa Pak? Ini sudah sering kesini ya Pak? Kalau lewat sering. Oh, sering. Kan ditutup pintunya. Kecuali kalau beli aja. Berarti Bapak baru masuk sini Pak? Ini kan satu kecamatan saya. Oh iya, Bapak tinggal di sini tetangga ya, Pak, ya? ini. Sering main bola saya di depan. Oh, sering main bola di depan. Jadi sudah ini. Kerang. Ini kalau jadi dari kerang ya. Betul.
Kerang berarti kulitnya kerang, lalu diolah. Kita olah lagi. Kerang simping Pak Bupati. Kerangnya simping ya. Simping. Khusus iya. Khusus kerang. Jenis ya. Awalnya kerang simping, kemudian beberapa nelayan ada yang, Bu saya punya kerang yang berbeda gitu. Akhirnya Dicoba lagi ya. kita terima juga, coba jadi apa ya, akhirnya jadi ini beda sendiri, apa jenis kerangnya beda lagi sama simping gitu. Dan kelihatannya dari kerang gitu ya Pak ya, bentuknya seperti bunga gitu, bunga mawar ya. Itu beberapa pernak-pernik yang kecil-kecil juga itu kelihatan seperti kerang simpingnya gitu ya. Oke, Pak, untuk sekarang sudah era digitalisasi, ya pemasaran sampai ke luar negeri juga kan Bapak, jadi memanfaatkan era teknologi juga nih Pak sekarang. Betul. Beberapa kita juga ikut submit di beberapa e-commerce juga. Gitu. Jadi harus ada ya Pak terobosan-terobosan. Pandemi berdampak? Pandemi berdampak sekali. Berdampak sekali. Karena pelabuhan tujuannya juga kan sempat tutup ya. Jadi otomatis order ke kitanya juga banyak berkurang. Kontainer mahal kan. Iya. Itu mahal itu. Dan susah ya gitu kan. Betul. Ada kendala apa nih Pak yang dihadapi dari para pelaku usaha? Yaitu satu mungkin pemasarannya harus lebih dan beberapa pameran juga kayak Ambiente itu kalau untuk mandiri kan agak berat ya pameran di luar. Nah, yang dari BPN yang biasanya ada itu sudah mulai beberapa dikurangi gitu. Jadi kalau bisa Pak dari dinas Ini ada BI yang kami bawa. Dari Bank Indonesia juga yang akan membantu ya Pak ya. Betul. Kaitan dengan marketing kan kita sekarang sudah tidak bisa menghindar lagi Pak dari digitalisasi. Kami sudah Indag karena punya pasar 9, kita sudah menggandeng BI juga dalam rangka transaksi non tunai Pak. Ini mendukung program pemerintah cashless money ya, non tunai. Jadi kita punya tagline cemu murah ya. Jadi dengan transaksi digital ini cepat, murah, mudah, aman dan handal. Kita sudah bekerja sama Pak dengan yang namanya aplikasi KRIS dari BI yang disebut Bank Jabar. Artinya banyak kemudahan. Ya tadi Pak, kami di pasar juga menggunakan aplikasi non tunai. Tidak hanya untuk retribusi tapi juga untuk para penjual dan pembelinya Pak. Ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dan kita kan sekarang pasar juga bersaing Pak dengan supermall. Kalau kita tidak menggunakan digitalisasi ya kita ketinggalan jauh lah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Bupati bisa memberikan support Pak juga ini kami dengan dari BI Pak Tri ini bisa memberikan kontribusi dalam rangka tadi marketing jadi Pak ya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama. Oke, sudah Pak menerapkan juga untuk aplikasi KRIS di sini. KRIS ada. Bisa juga ya, jadi para pecinta seni juga bisa memberi produk-produk yang ada di tempat ini Pak dengan menggunakan aplikasi. Sudah dipakai tuh Pak Tri. Kita juga sering sering berhubungan juga dengan ini multidimensi karena kita juga ada ruang showcase di situ, salah satunya adalah produk dari multidimensi. Ada juga nih Pak ya. Ada kunci besar di Indonesia juga ada. Jadi ketika ada tamu situ kita tunjukkan nanti kita ajak ke sini biasanya tamu. Miniatur kecilnya sudah ada di BI ya. Sudah terjadi lama ya Pak? Sudah. Alhamdulillah. Oke, ini banyak yang membantu nih Pak, mensupport juga ya untuk bisa memperkenalkan produk-produk kerajinan Kabupaten Cirebon. Kreatif ya Pak ya? Ini Ya, ekonomi kreatif Kabupaten Cirebon. Kreatif nih Pak Bupati. Sangat mensupport ya Pak Bupati? Oh iya. Oke. Terima kasih selalu support Kabupaten Cirebon. Oke. Apa Pak Bupati punya impian lain atau agenda lain Pak sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon Pak? Jadi kita untuk bisa meningkatkan itu ada berfaktornya, diantaranya masyarakatnya sendiri dan pemerintahnya. Nah, pemerintah kita memberikan satu pelatihan, terus bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masyarakatnya sendiri harus berinovasi terus, berinovasi. Jadi antara pemerintah dan masyarakat ini kita saling kerjasama. Jadi pemerintahnya kita mensupport dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pelatihan. Misalkan ternyata masalah pendanaan kami hubungan nanti dengan bank. Terus tentang teknologi kami nanti bisa dengan BI.
Jadi kami mangga masyarakatnya sendiri berinovasi lalu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi kami selalu apa yang oleh masyarakat inginkan kami support, baik pelatihan, misalkan ini di Kerang, misalkan perlu pelatihan, bahkan ada orang yang ingin bisa latihan bisa kerjasama juga. Bisa Pak? Itu kami beberapa kali juga menerima pelatihan dari Disnaker Kabupaten. Ya, jadi untuk menambah tenaga terampil di sini. Magang ya Pak ya? Betul. Magang. Oke, jadi bisa mendapatkan ilmu juga ya Pak ya? Oke. Sesuai dengan multidimensi, jadi multi lah ya Pak ya. Ya, tidak terbatas hanya. Oke, Pak, mumpung ada dari Disdagin, ada Pak Bupati dari BI juga, apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak ini terkait dengan untuk meningkatkan ya Pak pendapatan dari multidimensi Kerang ini? Ya, terima kasih Pak Bupati, Bapak. Satu tadi yang telah disebutkan Pak Bupati, mungkin dari pelatihan itu kami juga beberapa kali sudah mendapatkan pelatihan untuk menambah tenaga terampil di kami. Terus untuk dari Indak juga kami sering diajakin pameran, alhamdulillah. Promosi dagang. Promosi dagang dalam dan luar negeri. Sebelum pandemi itu kami seringlah diajakin gitu bersama. Untuk BI juga terima kasih. Kami produknya sudah dibawa ke BI untuk display di sana. Beberapa tamu BI juga sering ke sini. Oke. Luar biasa Pak. Sekarang sudah ada peningkatan ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah mulai meningkat lagi nih ya. Cuma eksibisi barangkali Pak ya. Untuk eksibisi Pak Bupati, untuk eksibisi yang tingkatnya internasional, kan ini kan produk-produk ekspor. Jadi masalahnya sekarang sudah mulai berkurang Pak. Nggak seperti dulu ya, kita banyak sekali eksibisi. Itu yang kami inginkan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya, dari pemerintah pusat itu ada bisa memberikan peluang kepada daerah ya untuk eksibisi ke luar negeri, karena ini hampir 90% ekspor produk ini Pak. Jadi kalau tidak ada eksibisi, mereka tidak tahu Pak produk-produk kita ada di sini. Oke, ini kan kendala. Iya, mungkin setelah pandemi ini kita belum banyak eksibisinya. Mulai digenjot lagi ya Pak Sekdes. Oke. Kita akan keliling-keliling Pak, melihat produk-produk hasil karya dari Rumah Kerang Multidimensi. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Welcome ke Multidimensi Show Craft. Pemirsa, kita akan melihat produk yang sudah go internasional ya, sampai ke Amerika, ke Eropa ya Pak Bupati ya. Betul. Ini yang sangat dibanggakan sekali pemirsa, dari kerang kemudian diolah menghasilkan hasil karya yang sangat cantik. Kerajinan ekonomi kreatif yang membanggakan Kabupaten Cirebon Itu juga bisa seperti binatang-binatang di kerang simping mana mudah dibentuk Pak. Iya. sudah dibentuk. Iya. Berapa lama nih Pak pembuatannya? Pengerjaannya Tergantungnya rata-rata 1 bulan. 1 bulan. Oke, prosesnya 1 bulan. Berarti tergantung request ya. Betul. Request apapun bisa dilaksanakan. Ya. Lagi kalau pemasok ada kendala nggak ada ya? Kalau pemasok Tidak ada kendala. nggak ada. termasuk tidak ada kendala Pak. Nggak ada. Buat pecinta seni ya Pak ya, kayaknya kalau kesini bakal ngeborong nih Bapak ya. Betul. Karena melihat ini, waduh ini bingung mau pilih yang mana nih pemirsa. Kayak pengen diborong sama Pak Bupati ya. Kisaran harga juga ini bagaimana nih Pak Eko? Untuk harga masih terjangkau. Masih terjangkau. Karena semuanya handmade. Oke, handmade. Itu biasanya itu ya Pak ya, yang sangat diperhatikan juga ya Pak ya, dari handmade itu benar-benar kita harus bisa berinovasi terus ya Pak ya. Betul. Kalau semacam ini berapa cermin? Cermin 1 jutaan. Marmer ya Pak? Bukan. Semuanya keras semua ini. Kayak marmer ya? Kerang. Kelihatan kayak marmer kerang. Iya betul ya, marmer. Meja makan. Kelihatannya wah gitu Pak. Betul. Elegan. Banyak Pak di sana di BI. Beberapa item. Karena setelah biasanya dari sana penasaran koleksi yang lebih lengkapnya di mana gitu. Oke, langsung dikirim ke sini
ya Pak Iya, Tri digiring ya. ke sini gitu. Sengaja biar Sebagai pemancing Pak Iya, Tri. betul. Makanya di BI juga ada pemirsa kayak mini pameran gitu ya Pak? Iya, betul. Betul kan? Ini naturalnya Pak, ini namanya kerang mata tujuh. Iya. Jenis kerangnya berbeda lagi. Ini untuk warna-warnanya semuanya natural ya Pak? Ini natural, ya kebanyakan Semuanya? kita natural. Nggak Terus percaya? yang putih beda kerangnya. Iya, betul. Itu kan beda itu. Beda, yang gold lagi. Ini Pak Bupati bisa bikin gini Pak sama Ibu Pak. Oh, Ya lebih romantis tuh Pak. Bisa foto di ini ya. Bisa, bisa. Dilaminasi ya. Bisa dilaminasi. Bisa. Obrolan kita pada kesempatan kali ini di Cirebon Terasi, geliat deklarasi Kabupaten Cirebon. Harapan Pak Bupati bagaimana Pak sebagai pemerintah daerah? Ya, kami dari pemerintah daerah berharap bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon selalu berinovasi dan kami sebagai pemerintah daerah akan mensupport dan mendukung. Dan juga kami minta bantuan juga ini kepada BI. Alhamdulillah dari BI juga mensupport di pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pemasarannya, Iya. terus teknologi pemasaran nanti dari BI juga akan membantu. Oke, dan dari BI siap mensupport ya Siap, Pak Tri? kita siap mendukung dalam hal dari UMKM atau industri kreatif. Ada hal yang bisa kita dukung, kita siap mendukung 100%. Siap mendukung. Oke. Pak Kadis, gimana Pak Kadis nih? Keluh kesahnya apa nih Pak Kadis? Terima kasih pada hari ini kami kehadiran Bapak Bupati dengan dari BI juga Mbak Nopi nih dari RCTP ikut mempromosikan kerajinan atau ekonomi kreatif Kabupaten Cirebon yang selama 2 tahun terkena pandemi. Alhamdulillah pada hari ini kita banyak yang mendukung, ya istilahnya jadi regregah. Mudah-mudahan ke depan ekonomi kreatif kerajinan atau IKM maupun UMKM semakin katon, semakin moncer lah. Ya, terima kasih Pak Bupati, Pak Tri dari BI semuanya, termasuk dari multidimensi Mbak Nopi. Terima kasih. Pak Sekdis gimana Pak? Punya harapan apa Pak? Harapan kami bahwa produk Kabupaten Cirebon itu tidak hanya eksis di daerah Kabupaten Cirebon, tapi di luar Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin di luar Indonesia, yaitu ekspor. Dan juga bahwa produk kami adalah produk kebanggaan daerah dan kebanggaan negara kita Indonesia tersebut. Amin. Luas lagi. Cirebon Katon. Cirebon Katon, oke. Bapak sebagai pelaku usaha nih Pak Eko, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Bapak, Pak Bupati dan Pak Tri dari BI. Pak dari BI dan Pak Kadis sudah mampir ke kami. Harapan kami ke depannya produk kami berupa kerajinan kulit kerang dapat dikenal bukan saja di Cirebon dan sekitarnya, tapi juga ekspornya bisa lebih meningkat lagi. Amin, 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 amin. Amin. Jadi kita harus berkolaborasi ya Pak ya. Iya, Dari pemerintah betul. daerah siap mensupport ya Pak ya. Dengan anggaran yang ada juga ya Pak untuk memberikan pelatihan juga kepada para pengrajin ya Betul. Pak Kadis ya, dan Betul. semuanya dari promosinya untuk dibantu dari BI. Oke, semoga bisa lebih bagus lagi geliatnya, lebih terkenal lagi ya Pak untuk Iya. ekonomi kreatif yang ada di Amin, Cirebon amin, khususnya. Oke, terima kasih banyak pemirsa CTV untuk Anda sudah menyaksikan Cirebon Terasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita harus diri, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan ayo kita support terus, dukung terus pemirsa ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon. Terima kasih, sampai jumpa. Cirebon Katon. Cirebon Katon. Dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.